Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man yasiru fi nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Rekan-rekan kita, pemirsa PC Ibnu Kendal TV yang berbahagia. Setelah kemarin kita belajar mengaji tentang korelasi dan hubungan antara Ramadan dengan Al-Quran. Kenapa Allah menyebutkan Ramadan dengan Al-Quran secara berurutan, dan betapa pentingnya untuk memprioritaskan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Sekarang kita belajar kenapa kita harus membaca Al-Quran, apa pahalanya, bagaimana fadilahnya, seperti apa agungnya pahala orang yang membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah." Barang siapa yang membaca Quran dan kemampuan membacanya pintar, lancar, pandai, maka derajatnya orang yang membaca Quran dengan lancar ma'as safaratil kiramil bararah, setara, sekedudukan dengan para malaikat yang mulia, para malaikat penghuni langit. Adapun orang yang tidak lancar bacanya bagaimana? Apakah dia tidak mendapatkan pahala? Rasulullah menyambung dalam hadisnya, "Man qara'al Qur'ana wa huwa yatata'ta." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata. Kalau bahasa Jawanya dibolan-beleni. Dia tidak lancar bacanya. Bukan hanya tidak lancar, wa huwa alaihi syaq, dan dia merasa berat lisannya untuk membaca Quran. Apa balasan bagi orang yang susah bacanya, berat lisannya, tapi tetap mau membaca Quran? Kata Rasulullah, falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. 1 pahala karena dia membaca Al-Quran, yang kedua pahala karena dia bersabar walaupun tidak lancar, tapi punya keinginan untuk tetap membaca Al-Quran. Pemirsa PC Ibnu Kendal TV yang berbahagia, dari hadis ini kita memetik sebuah pelajaran besar, bahwa ternyata Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat bagaimana kemampuan membaca kita, bagaimana kemampuan kita dalam membaca Quran, tapi yang beliau Rasulullah perhatikan adalah kemauan dan keinginan kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Kita yang lancar bacanya, yang pandai bacanya, derajatnya disamakan dengan para malaikat penghuni langit. Sedangkan yang kurang lancar, yang terbata-bata, lisannya berat, dia mendapatkan 2 pahala. Mana yang lebih utama di antara keduanya? Sama-sama utama. Dia yang lancar mau membaca, dia mendapatkan derajat yang tinggi. Tapi dia yang kurang lancar tetap mau membaca, juga mendapatkan pahala yang besar. Dari sini seharusnya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran. Pemirsa PC Ibnu Kendal TV yang berbahagia, Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, Al-Quranul Karim. Di sini perhatikan, yang perlu kita garis bawahi, man qara'a harfan. Ini menandakan mufrad, satu huruf dari Al-Quran. Kok ada orang yang membacanya? Apa pahalanya? Falahu hasanah, dia mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Makanya banyak ulama yang mengatakan membaca Quran adalah amalan yang paling mudah, membaca Quran adalah amalan yang paling ringan, tapi banyak pahalanya. Kita membaca 1 huruf dari Al-Quran saja, nilainya sudah 10 kebaikan. Bayangkan jika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang mana terdiri dari 19 huruf. Hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita mendapatkan pahala 10 dikali 19, 190 kebaikan dan pahala yang kita dapatkan. Kenapa Rasulullah menyebutkan di sini hasanah, bukan ajrun?
Bukan pahala, tapi kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Karena kebaikan-kebaikan itu akan melebur keburukan-keburukan. Harapannya ketika kita membaca Quran, kita bertambah kebaikannya. Dengan kita membaca Quran, lebur keburukan-keburukan dan kesalahan-kesalahan kita. Luar biasa. Allah memberikan prioritas khusus kepada kita untuk ta'ahadu hadzal Quran, untuk megang Al-Quran dan berkomitmen untuk membaca Al-Quran, karena ini sejatinya adalah pedoman hidup bagi setiap muslim. Saudaraku, rekan-rekanita, pemirsa PC Ibnu Kendal TV yang berbahagia, dari dua hadis ini kita menarik kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menjanjikan pahala yang agung bagi kita yang mau untuk membaca Quran. Kita lancar tidak lancar, yang penting ada kemauan untuk membacanya. Yang terakhir saya sampaikan, dari konsep ini, jangan tunggu lancar baru baca, tapi bacalah hingga lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.